bener full ya, dari hari Senin sampai Sabtu mereka belajar tahfidz dulu, Quran dulu setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap sehat walafiat di tengah pandemi yang semoga saja cepat selesai gitu. Kali ini di video kali ini saya ingin berbincang-bincang nih dengan salah satu guru yang berada di Kota Semarang, yang mengajar di sekolah dasar program tahfidz gitu ya. Nanti kita akan bahas-bahas nih mengenai tips-tips untuk mengajar anak-anak gitu, cara penggunaan bahasanya gitu, seperti itu. Dan buat teman-teman nih yang ingin tahu, ingin mengetahui tambahan ilmunya, karena makin tahu makin banyak ilmu tentunya. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Oke nih teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Bu Ana. Bu Ana ini salah satu guru yang mengajar di SD yang berada di Semarang. Sebelumnya Ibu kalau boleh tahu nama sekolah dasarnya apa ya Bu? Iya boleh, saya mengajar di Sekolah Dasar Program Tahfidz Al-Munif Al-Syarif Semarang. Oh, program tahfidz Bu. Kalau program tahfidz berarti targetnya itu nanti anak-anak bisa hafal Al-Quran gitu ya Bu ya? Iya betul sekali. Jadi di sekolah kami itu target ketika anak lulus dari kelas 6 mereka sudah bisa khatam Al-Quran 30 juz dengan akhlak yang baik, seperti itu. Oh gitu Bu. Iya. Terus kan kali ini tuh saya ingin membahas mengenai penggunaan bahasa gitu ya Bu. Iya. Kan kalau Ibu udah sering berinteraksi nih ya Bu dengan anak-anak gitu, pastikan ada cara tersendiri gitu Bu untuk ngomong ke anak-anak gitu. Sebelumnya kan kali ini program tahfidz ya Bu, itu nanti jam pelajarannya gimana ya Bu? Untuk jam pelajaran, kalau untuk Yap. jam pelajaran anak-anak itu berangkat sekolah maksudnya pembelajaran ya, dimulai pukul 7 sampai pukul setengah 12. Jadi karena di sekolah kami program tahfidz, mereka masuk mulai jam 7 sampai setengah 9. Itu bener-bener full ya, dari hari Senin sampai Sabtu mereka belajar tahfidz dulu, Quran dulu setiap pagi. Jadi mereka sarapan tuh Quran gitu ya. Ketika Quran setengah 9 selesai, kemudian istirahat setengah jam sampai pukul 9 sampai setengah 12 mereka baru belajar adab, kemudian materi umum seperti ilmu matematika, bahasa Indonesia itu ya, dan mereka juga belajar tentang tulis menulis Arab, seperti itu. Gitu. Terus ya Bu, kan dari peralihan ya Bu, dari tadi kan yang katanya pagi jam 7 ya Bu sampai setengah 9 kan kita sekolahnya itu fokus ke pembelajaran Al-Quran gitu ya Bu ya. Terus kan habis itu nanti baru jam setengah 9-nya itu baru ke materi umum. Itu kayak ibu yang di kelas itu cara narik simpati narik semangat anak-anaknya buat semangat lagi untuk belajar itu gimana Bu? Oh iya, jadi pas sekali ya Mbak Silva ya, karena di sekolah kami itu kan kebetulan memang program utamanya selain Quran kan adab ya. Nah, jadi ketika mereka sudah selesai dari Quran, kemudian masuk ke kelas, kita awali dengan kisah biasanya. Nah, ketika kita memberikan kisah kepada anak-anak itu, alhamdulillah semangat mereka untuk belajar itu bertambah. Terlebih lagi kalau kisah yang kita bawakan sesuai temanya dengan materi yang akan mereka pelajari, itu alhamdulillah seperti itu. Cara kita menarik perhatian anak-anak kembali setelah mereka mungkin selama 1,5 jam belajar Al-Quran gitu ya, menuju ke pelajaran umum maksudnya dengan kisah itu tadi. Gitu ya Bu. Ya. Terus nih Bu, kalau sebelumnya Ibu ngajar di kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 6. Ya lumayan ya Bu, udah agak besar gitu ya Bu. Betul. Terus kan kalau ngadepin anak-anak yang apalagi anak SD kan ya, anak-anak ya Bu ya, kan cara ngadepin anak-anaknya itu gimana? Kayak Ibu tuh sukanya menggunakan kayak gaya bahasa atau kayak yang lemah lembut, atau apa yang agak harus dikerasin dulu gitu Bu? Nah ya anak-anak ya Mbak Silva ya. Jadi kalau dari saya pribadi memang saya lebih banyak menggunakan bahasa yang lemah lembut ya, karena memang
Saya menyesuaikan dengan karakter saya, dan saya juga berharap ketika kita berlemah lembut kepada anak itu ya anak akan mencontoh gitu loh, bagaimana cara mereka berinteraksi pada orang. Oh berarti kalau saya memberikan contoh bahasa yang lemah lembut, bahasa yang sopan, ya saya harapkan mereka juga akan seperti itu kepada orang lain gitu. Tapi ya namanya anak-anak, ketika kadang mereka rame, mereka kemudian agak sedikit melanggar peraturan, ya tetap harus ditegasi seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan. Berarti ya sebagai guru harus bisa tahu posisi gitu ya Bu, harus Iya, tahu betul. juga gimana karakter peserta didik kita. Iya. Ya, tips ini sangat bermanfaat apalagi untuk saya Bu, yang saya juga anak pendidikan, jadi ya pasti kedepannya juga saya akan berinteraksi dengan peserta didik saya gitu ya Bu. Iya. Terus nih Bu, saya ingin bertanya juga, pastikan kalau anak-anak itu pasti kasih tugas dong ya Bu ya, kasih Ya, tugas betul. gitu. Terus gimana sih, kan anak-anak tuh kadang suka diapresiasi gitu Bu. Kalau Ibu ngapresiasi anak-anak itu menggunakan kayak bahasa Ibu untuk ngapresiasi anak-anak itu gimana ya Bu? Apresiasi. Kalau untuk apresiasi biasanya saya menggunakan kalimat ini ya, alhamdulillah, luar biasa, kamu hebat nak gitu, kamu pinter nak, kamu luar biasa nak, biasanya begitu. Tapi ya selalu ini sih, kalau saya memuji anak itu biasanya memang harus mengingatkan kepada anak bahwasanya keberhasilan dia tuh ya karena kemudahan dari Allah gitu loh. Jadi sambil mengingatkan kepada mereka bersyukur gitu lah. Ya biasanya saya kasih kata-kata hebat, bagus, pinter, keren gitu, biasa seperti itu. Ya juga berarti kayak yang banyak disesuaikan juga ya Bu ya sama SD-nya ya, yang SD-nya kan program tahfidz juga, jadi kayak yang lebih ke anak itu harus terus teringat dengan Tuhan mereka gitu ya. gitu. Iya betul. Dari tadi kan kita ngobrol mengenai gimana sih motivasi anak-anak, tapi sebelumnya kalau di SD PT Al-Munif Al-Syarif ya Bu ya, itu menggunakan bahasa pengantar sehari-harinya itu bahasa apa ya Bu? Kalau di tempat kami bahasa Indonesia ya, seperti biasa, meskipun kami kebetulan sekolahnya di desa gitu ya, kemudian mereka sehari-hari ngomong dengan orang tua mereka, dengan teman-teman mereka juga kebanyakan pakai bahasa Jawa, tapi ketika di sekolah, ketika kita berinteraksi, berkomunikasi kepada mereka, kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk program di sekolah kami di hari-hari tertentu, rencananya di hari seminggu sekali ya, sepekan sekali itu mau diadakan kayak ini Mbak Silva, menghidupkan kembali bahasa Jawa gitu ya, karena memang ketika kami evaluasi, anak-anak itu adabnya kan semakin kesini semakin kurang ya, menurut saya loh ya, karena mereka apalagi selama pandemi ini mereka jarang masuk sekolah, kemudian di rumah pergaulannya juga kurang baik begitu, sehingga oleh pembina yayasan kami akan diadakan program tambahan, yaitu menghidupkan kembali bahasa Jawa, terutama bahasa Kromo Inggil gitu ya, karena kalau misalkan mereka itu bisa berbahasa Jawa dengan baik, saya yakin tingkat kesopanan mereka itu akan bertambah dengan sendirinya, akan semakin baik dari hari ke hari gitu. Benar sekali Bu, kalau alhamdulillah saya sendiri juga dari bahasa Jawa gitu Bu. Iya. Di bahasa Jawa sendiri itu kan benar yang Ibu katakan, kayak ada mereka tahu tata krama gitu ya Bu. Kalau di bahasa Jawa juga ada yang namanya unggah-ungguh gitu Bu. Jadi kita tuh harus tahu gimana kita ngomong dengan siapa itu ada bahasanya sendiri, ngomong dengan misal kita ngomong dengan orang tua itu bahasanya berbeda ketika kita ngomong dengan teman kita atau dengan saudara kita seumuran gitu. Iya Bu. Betul. Apalagi zaman sekarang ya Mbak Silva ya, peminat bahasa Jawa itu sepertinya semakin berkurang, anak-anak semakin tidak mengenal, mereka orang Jawa tapi tidak begitu kenal dengan bahasa Jawa gitu. Makanya kita juga prihatin sebetulnya. Makanya kita punya program tambahan tadi, kita mau menghidupkan kembali penggunaan bahasa Jawa di sekolah kami. Harapannya ya dari hari ke hari adab mereka makin baik gitu, sopan santun mereka kepada guru, kepada orang tua mereka di rumah, kepada siapapun yang mereka temui itu makin baik gitu. Dimulai dari bahasa tadi, karena memang bahasa penting ya Mbak Silva ya. Ternyata memang penting gitu sekali. Ya. Iya. Itulah beberapa tips-tips ya dari Bu Ana. Kesimpulannya jadi gini,
Kalau dari Bu Ana sendiri, tadi kan yang katanya ada peralihan ya dari membaca Al-Quran dari jam 7 sampai setengah 9 ke materi umum gitu ya Bu ya. Bu Ana ini selalu mengaitkan dengan kayak kisah-kisah gitu, kisah-kisah yang berkaitan dengan pembelajaran hari itu supaya anak-anak lebih bersemangat lagi untuk belajarnya. Kemudian juga Bu Ana ini lebih suka menyampaikan materinya itu dengan cara lemah lembut, karena agar anak-anak ini terbiasa berbicara lemah lembut kepada siapapun. Terus juga mengenai apresiasi ini, ketika anak-anak setelah selesai mengerjakan sesuatu, anak-anak ini pasti diapresiasi dengan kayak misal selalu dihubungkan dengan kebesaran Allah gitu Bu. Apalagi kan SD ini kan SD program tahfidz gitu ya. Selanjutnya juga di SD ini kayak bahasa pengantar sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada program ya Bu ya, ingin menggunakan bahasa Jawa gitu. Karena menurut Bu Ana bahasa Jawa itu sangat penting, karena di bahasa Jawa juga mengajarkan kita untuk tahu sopan santun gitu. Semoga kedepannya bisa terrealisasikan ya Bu ya. Amin. Program mengenai penggunaan bahasa Jawa gitu. Amin. Dan itu tadi beberapa tips dari Bu Ana, semoga bisa bermanfaat untuk kita-kita yang anak muda. Semoga bisa diterapkan di pembelajaran kita ketika nanti kita akan mengajar kepada anak-anak gitu. Terima kasih Bu untuk waktunya, makasih sekali. Terima kasih sama-sama Mbak Silva. Mohon maaf ini karena memang di sekolah kami tempat sekolahnya saung seperti ini ya, seperti hampir seperti sekolah alam gitu ya. Jadi ya tempatnya memang terbuka seperti ini. Enak Bu, silir-silir gitu Bu. Iya. Udaranya bisa masuk dengan cepat gitu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau suka berarti. Iya, adem gitu Bu. Mohon maaf ya Bu barangkali mengganggu waktunya gitu waktu mengajarnya. Sekian dari saya. Barangkali ada yang mau ucapan, ada yang mau disampaikan gitu buat teman-teman yang di rumah gitu. Untuk teman-teman yang di rumah ya, pendengar YouTube saya Bu, Dua Sas gitu ya. Dua Sas ya, mungkin untuk ke depan terutama untuk generasi anak muda ya, marilah kita jaga bahasa yang santun, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita bahasa yang baik, bahasa yang santun, supaya mereka bisa menghormati, supaya mereka bisa paham bagaimana cara menghormati orang lain. Ya Bu, makasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama.